Bab 002. Siapa gadis kampung ini? Kenapa dia bisa berada di sini? Ucapnya dingin dan tajam, dengan nada yang jelas meremehkan. Gabi tetap sabar menanggapi. Dia Naila. Mama yang membawanya ke sini. Mulai hari ini, dia akan tinggal bersama kita dan membantu merawatmu. Merawatku. Leon mendengus. Aku tidak butuh perawatan, apalagi dari gadis tak dikenal seperti dia. Naila menggigit bibir bawahnya, menahan kata-kata yang senempat ingin keluar. Tapi ia sadar, inilah awal dari tanggung jawab besarnya. Lah harus kuat. Gabi menatap Leon dengan pandangan teduh. Kamu memang tidak memintanya, nak, tapi mama yang memintanya. Setidaknya, beri dia kesempatan. Leon mendengus kesal dan memutar kursi rodanya kembali menghadap jendela, mengabaikan mereka. 19. Gabi menatap Naila penuh harap, sementara Naila menarik napas dalam, mencoba menyiapkan dirinya menghadapi hari-hari ke depan yang pasti tidak mudah. 20. Leon kembali menolak dengan keras ketika sang mama mencoba membujuknya. Aku sudah bilang, aku tidak butuh perawat. Seru Leon dengan nada tegas dan dingin. Gabi menghela napas pelan, tapi tidak menyerah. La melangkah mendekati Leon dan menatap putranya dengan penuh keteguhan. Lalu bagaimana dengan kejadian tadi? Kamu baru saja jatuh dari kursi roda di kamar. Kalau tidak ada Paman Juan, mungkin kamu sudah tergeletak lebih lama. Itu bukti kamu butuh bantuan, Leon ujarnya lembut namun penuh tekanan. Leon hanya mendengus. La memutar kursi rodanya, kembali menghadap ke jendela besar yang memperlihatkan halaman belakang rumah. Pandangannya menerawang jauh, seakan tak ingin melibatkan siapapun dalam dunianya yang penuh luka. Gabi tak menyerah. La mengikuti langkah kursi roda putranya dan kini berdiri di samping Leon. Berikan gadis itu kesempatan untuk membantu mama merawatmu, nak. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu berharga bagi mama, bisik Gabi dengan suara menggetarkan hati. Leon menahan napasnya, lalu mengalihkan wajah. Sudah aku bilang, aku tidak mau, Mam. Saat itu, tanpa sengaja tangan Leon menghantuk sandaran kursi rodanya karena gerakan menghindar dari sentuhan Gabi. La meringis pelan. Rasa nyeri itu seolah menyambar ke seluruh lengan kanannya. Melihat kejadian itu, Naila yang sejak tadi diam berdiri di dekat pintu, spontan melangkah maju. Maaf, Tuan, tangan Anda bengkak. Bolehkah saya memeriksanya? Ucap Naila dengan sopan dan tenang. Leon menoleh dengan tatapan tajam. Apa yang kau lakukan? Bentaknya. Namun Naila tidak mundur. La dengan perlahan menggenggam tangan Leon yang terluka dan mulai memijitnya pelan. Sentuhannya lembut, tetapi cukup memberi tekanan pada titik-titik tertentu. Aduh, Leon meringis, mencoba menahan rasa sakitnya, namun tidak menarik tangannya. La tampak bingung sendiri, antara ingin melawan atau menyerah pada kenyamanan yang tak disangka-sangka. Kamu sok tahu. Siapa suruh kamu menyentuhku? Bentak Leon lagi. Naila tetap tenang. Maaf, Tuan. Tapi dari posisi jatuhnya tadi, kemungkinan tangan Anda terkilir karena tak mampu menopang tubuh sepenuhnya. Saya hanya ingin membantu. Ini mungkin sedikit sakit, tapi tolong ditahan sebentar saja. Leon mendengus keras, tapi tetap tidak menarik lengannya. Pijatan itu, entah kenapa, memberi rasa nyaman yang tak ingin ia akui. Aku tidak butuh bantuanmu, kilah Leon. Saya tahu, Tuan. Tapi tubuh Anda berbeda dengan mulut Anda. Kalau benar tidak butuh, tangan Anda pasti sudah. 21. Saya lepas dari tadi, jawab Naila tanpa melihat ke arah Leon.
Gabi yang menyaksikan dari sisi lain ruangan hanya tersenyum kecil. Hatinya sedikit lega. Ini pertama kalinya Leon membiarkan seseorang menyentuhnya tanpa mengamuk berlebihan. Dengan isyarat lembut, Gabi memberi aba-aba pada Bibi Eli dan Paman Juan untuk meninggalkan kamar. Gabi pun menyusul mereka, meninggalkan Naila sendiri bersama Leon. Setelah beberapa saat, Naila bertanya, apakah tangan Tuan masih terasa sakit? Leon tak langsung menjawab. Lah hanya berdehem pelan, wajahnya datar, tapi tidak mengusir Naila. Sebaiknya saya oleskan minyak urut agar bengkaknya berkurang, ucap Naila lagi. Leon menoleh ke arah pintu dan berseru, Bibi Eli, ambilkan, namun ia terdiam seketika saat menyadari kamar telah kosong dan hanya meninggalkan mereka berdua. La menghela napas berat, lalu berkata dengan malas, ada di dalam laci meja samping ranjang. Izinkan saya mengambilnya, Tuan, jawab Naila sambil berjalan ke arah meja dan membuka laci, menemukan minyak urut yang dimaksud. Leon menatapnya sesaat. Kalau begitu, aku ingin diurut sambil berbaring. Aku tak mau duduk seperti ini terus. Naila mengangguk sopan. Baik, Tuan. Saya bantu berpindah ke ranjang. La pun mendorong kursi roda ke arah tempat tidur. Saat hendak memapah Leon, Naila baru menyadari betapa berat tubuh pria itu. Ya Tuhan, badannya berat sekali, batinnya, berusaha menahan suara napasnya yang memburu. Leon melihatnya dengan sudut matanya dan menahan tawa kecil. Sok-sokan mau merawatku, baru bantu pindah ke ranjang saja sudah megap-megap, ejeknya dalam hati. Namun Naila tak menyerah. Dengan sekuat tenaga, ia memapah tubuh Leon dan berhasil membaringkannya di ranjang. Setelah itu, ia mengangkat kaki Leon satu persatu. Saat melihat kondisi kaki Leon yang juga tampak membengkak, Naila berkata, kaki Tuan juga tampaknya terkilir. Saya akan bantu mengurutnya juga nanti. Leon tak menanggapi. La terlalu nyaman dalam posisi berbaring. Tiba-tiba, suara Leon terdengar pelan tapi penuh perintah, bukakan kemejaku. Bagaimana kau bisa mengoleskan minyak kalau aku masih memakainya? Naila sempat terdiam. La bergumam dalam hati, kenapa tidak buka sendiri saja? Kan yang lumpuh cuma kakinya, bukan tangannya. Namun saat Leon menatapnya dengan sorot tajam, Naila hanya bisa mengangguk canggung. Baik, Tuan. 22. Tangannya perlahan bergerak membuka satu persatu kancing kemeja Leon. Setiap kancing terasa seperti membuat jantung Naila berdetak lebih kencang. Ketika kemeja itu akhirnya terbuka sepenuhnya, Naila tak kuasa menyembunyikan keterkejutannya. Ya ampun, batinnya terpana. Tubuh Leon begitu sempurna. Dada bidang, otot yang terukir rapi, dan perut kotak-kotak yang membuat Naila nyaris lupa bernapas. Pantas saja pacarnya dulu nempel. Tapi bodohnya kenapa malah pergi ya? Pikir Naila cepat-cepat sebelum menepis pikiran itu. La membantu membuka kemeja dari tubuh Leon, dan karena posisi Leon berbaring, otomatis jarak mereka semakin dekat. Naila harus menunduk, dan tubuhnya nyaris menyentuh Leon. Dan membuat Naila semakin tidak bisa bernafas dengan benar, nafasnya seperti tercekat karena begitu dekat dengan tuan mudanya. Sementara itu, mata elang Leon tak lepas mengamati wajah polos gadis muda itu. Ada sesuatu yang berbeda. Bukan hanya keberanian, tapi juga ketulusan yang memancar dari sikapnya. Apa kamu sengaja berlama-lama agar lebih dekat denganku? Sindir Leon tiba-tiba, suaranya rendah namun menggoda. Naila kaget. La buru-buru mundur sedikit dan berkata tanpa menatap langsung, tidak, Tuan. Saya hanya berusaha menjalankan tugas saya. Leon tersenyum kecil, tentunya tanpa terlihat oleh Naila.
Naila pun mulai mengoleskan minyak ke tangan Leon dengan gerakan lembut namun mantap. Meski diam, Leon sesekali mengerutkan kening saat tekanan tepat menyentuh titik nyeri. Sementara Naila, meski terlihat tenang, dalam hatinya terus mengingat satu hal, sabar, Naila, sabar, demi gaji besar. 3. Setelah mengurut tangan Leon yang bengkak dan melihatnya sudah agak mendingan, kini Naila berpindah mengurut bagian kaki. Karena bagian kaki Leon lumpuh, jadi Leon tidak merasakan sakit, walaupun kakinya juga mengalami bengkak. Hari pertama dan baru saja menginjakkan kakinya di rumah ini, Naila sudah menghadapi Tuan Leon yang memang harus memiliki sabar seluas samudera. Namun satu hal tak bisa ia pungkiri, semakin lama bersama Leon, semakin kuat debar jantungnya yang tak bisa dikendalikan. 23. Setelah beberapa saat memijat kaki Leon dengan penuh kehati-hatian, Naila perlahan mengalihkan tangannya ke lengan pria itu. Lah duduk di tepi ranjang, menjaga jarak secukupnya, namun cukup dekat untuk dapat menjangkau bagian tubuh yang perlu dipijat. Leon berbaring menyamping, wajahnya mengarah langsung ke arah Naila. Dalam posisi itu, pandangannya tak bisa lepas dari wajah gadis muda itu sederhana, polos, tanpa riasan apapun. Namun justru kesederhanaan itulah yang membuat Naila tampak begitu alami di mata Leon. Mata Leon tanpa sadar menatap rambut Naila yang dikepang dua. Leon tidak suka dengan gaya rambut seperti itu. Tanpa sadar, tangan Leon terulur hendak menarik salah satu kepangan rambut Naila. Plak. Tanpa sadar Naila menepis tangan Leon. Seketika Naila terkejut atas tindakannya sendiri. Lah menunduk takut, napasnya tercekat. Maaf, Tuan, saya tidak bermaksud kasar. Leon mendeci pelan, lalu melontarkan tatapan sinis. Memangnya aku mau apa? Menyentuhmu. Tidak sudi aku menyentuh gadis seperti kamu. Ucapan Leon menusuk, tetapi Naila hanya terdiam. Di dalam hatinya bertanya-tanya, kalau memang tak sudi menyentuhku, kenapa tanganmu tadi terulur begitu saja? Pikiran Naila baru beralih ketika tiba-tiba Leon benar-benar menarik salah satu ikatan rambutnya. Lepas, perintahnya dengan nada datar. Norak sekali gaya rambutmu. Naila tertegun sejenak, tapi ia tidak melawan. Dengan perlahan, ia melepaskan kedua ikatan rambutnya. Rambut hitam legam itu pun tergerai, jatuh menutupi sebagian bahunya. Leon tak bisa memalingkan pandangan. Rambut Naila yang tergerai seperti itu justru membuat penampilan gadis itu terlihat berbeda, lebih lembut, lebih anggun. Tak lama, Naila merapikan rambutnya sendiri, mengumpulkannya ke belakang lalu mengikat satu ke atas. Gerakan sederhana itu memperlihatkan leher jenjarengnya yang putih bersih. Sekilas, dada Leon terasa berdesir. Lah sendiri tak tahu kenapa. Hasrat aneh muncul di dalam dirinya. Lah ingin menyentuh leher jenjang itu. Namun segera ia mengerjapkan mata, menepis pikirannya sendiri. Apa-apaan ini? Rutuknya dalam hati. Tidak mungkin aku tergoda dengan gadis kampung ini. Setelah selesai mengikat rambutnya, Naila bertanya dengan sopan dan hati-hati. Tuan, saat saya memijat kaki Tuan tadi, apakah terasa sakit? Tanyanya pelan, berhati-hati dalam memilih kata. 24. Mendengar pertanyaan itu, Leon langsung membuka mata dan menatap tajam. Apa maksudmu? Suaranya datar tapi tajam. Kau sedang menghinaku karena aku lumpuh. Naila buru-buru menggeleng. Tidak. Bukan begitu maksud saya. Saya hanya ingin tahu, siapa tahu kalau kaki Tuan rutin dipijat, bisa sedikit demi sedikit merespon. Leon tak menjawab. Lah hanya memalingkan wajah, menatap langit-langit kamar. Diam.
Tapi bukan karena marah melainkan karena pikirannya mulai bertarung sendiri dengan kenyataan yang selama ini coba ia abaikan. Melihat Leon tidak lagi bereaksi keras, Naila melanjutkan memijat tangan pria itu. Tangannya kini sudah jauh membaik, tidak lagi terlihat bengkak saat pertama Naila pegang tadi. Beberapa menit berlalu, suasana di dalam kamar mulai tenang. Tanpa sadar, suara napas Leon mulai berat dan teratur. Naila menoleh pelan. Tuan Leon tertidur. Senyum kecil tersungging di wajah Naila. Lalu bangkit pelan, mengambil selimut dari ujung ranjang dan menyelimuti tubuh pria itu dengan lembut. Tatapannya tak lepas dari wajah pria yang kini terlihat begitu tenang saat tidur. Sorot matanya tak lagi dingin, garis rahangnya tidak lagi tegang. Tapi meski tampak teduh, Naila tahu. Begitu banyak luka yang ditanggungnya. Luka yang bukan hanya bersarang di kaki Leon, tapi juga di hatinya. Bukan hanya karena kecelakaan yang membuatnya tak bisa berjalan, tetapi karena ia ditinggalkan oleh wanita yang seharusnya menjadi sumber semangat di masa-masa sulitnya. Setelah yakin bahwa Leon benar-benar telah tertidur lelap, Naila berdiri perlahan dari sisi ranjang. Lah memastikan langkah kakinya tidak menimbulkan suara sekecil apapun. Dengan hati-hati, ia melangkah menuju pintu kamar dan membuka pintunya perlahan. Sebelum sempat menutup pintu kembali, suara langkah seseorang mengejutkannya. Naila, panggil Gabi, sang nyonya rumah, dari arah lorong. Naila menoleh dengan sopan. Iya, nyonya. Gabi menghampirinya dengan senyum lembut. Bagaimana? Apakah Leon menerimamu untuk merawatnya? Naila mengangguk pelan. Sepertinya begitu, nyonya. Saat ini Tuan Leon sudah tertidur. Gabi tampak lega mendengar jawaban Naila. Syukurlah. Akhirnya ada juga yang bisa mendekatinya tanpa ditolak. Sudah berapa perawat yang menyerah karena sikap Leon, bahkan beberapa ada yang sampai menangis. Mereka berjalan turun bersama menuju ruang bawah. Saat tiba di ruang tengah, Naila membungkuk sopan. Maaf, nyonya. Saya mohon izin keluar sebentar. Ada beberapa keperluan yang perlu saya beli. Gabi langsung menatap Naila, lalu mengangguk. Tentu. Tapi biarkan supir yang mengantarmu, ya. Jangan berjalan sendiri. 25. Oh, tidak perlu repot, nyonya. Saya bisa. Tidak, Naila. Ini untuk kebaikanmu juga, potong Gabi dengan nada tegas tapi tetap bersahabat. Akhirnya Naila pun menurut. Gabi mengantarkan Naila sampai ke mobil yang telah disiapkan dan mempercayakan Naila kepada supir kepercayaannya. Sesampainya di pusat perbelanjaan, Naila segera membeli beberapa barang kebutuhan pribadi serta beberapa perlengkapan medis ringan yang sekiranya akan membantunya saat merawat Leon. Saat hendak kembali ke mobil, matanya tiba-tiba menangkap sebuah etalase kecil yang menjual aneka kue. Di antara semua pilihan, mata Naila terpaku pada satu jenis kue. Kue kesukaan ayah. Pikirnya, senyumnya mengembang. Tanpa pikir panjang, Naila membeli kue itu dan meminta supir untuk mengantarkannya ke rumah ayahnya sebentar. Setibanya di rumah, Naila disambut oleh bibinya dengan tatapan cemas. Naila, kamu kenapa pulang? Baru juga kerja, kok sudah balik? Tanya bibi Naila penuh kekhawatiran. Naila tersenyum menenangkan. Tenang, Bi. Aku nggak apa-apa. Cuma beli kue ini buat ayah, biar beliau senang. Bibi Naila menghela napas lega. Naila lalu masuk sejenak, meletakkan kue di atas meja, dan berbicara sebentar dengan ayahnya. Namun waktu begitu cepat berlalu, dan Naila sadar ia harus segera kembali. Aku pamit, Bi.
Nanti Tuan Leon bisa marah kalau dia bangun dan aku belum kembali, katanya buru-buru. Dalam perjalanan pulang, Naila hanya melamun. Matanya menatap keluar jendela, pikirannya melayang. Macet sore itu membuat perjalanan sedikit lambat. Apa Tuan Leon akan marah? Atau malah memecatku? Batinnya gelisah. Begitu tiba di kediaman keluarga Mahesa, Naila langsung turun dari mobil. Di depan pintu masuk, Bibi Eli sudah menunggu. Naila, cepat naik ke atas. Tuan Leon sudah mencarimu dari tadi. Katanya kamu pergi tanpa izin darinya. Wajahnya tampak sangat kesal. Dada Naila langsung berdegup kencang. Wajahnya panik. Naila segera menuju lift, menekan tombol ke lantai atas. Sesampainya di depan kamar Leon, ia mengetuk pintu perlahan. Tok, tok. Tak ada jawaban. Naila, tenang. Tenang. Bisiknya menyemangati diri. 26. Lah akhirnya memberanikan diri membuka pintu perlahan. Begitu pintu terbuka, ia melihat Leon sedang duduk. Bersandar di tempat tidur, mata tertuju pada layar laptop. Kegugupan Naila makin bertambah melihat Leon masih tak mengenakan baju. Langkah Naila tertahan. Namun ia mencoba tetap tenang dan perlahan mendekati tempat tidur. Tuan, panggilnya pelan. Belum sempat Naila menjelaskan, Leon menutup laptopnya dan menatap Naila dengan mata tajam. Aku pikir kamu sudah pergi. Rupanya kamu juga sama seperti yang lain. Tidak sudi merawat orang cacat sepertiku, iya. Suaranya terdengar dingin dan penuh sindiran. Naila langsung menunduk, merasa bersalah. Tidak, Tuan. Bukan begitu maksud saya. Saya pergi karena ada keperluan yang harus saya beli. Dan, saya melihat kue kesukaan ayah saya, jadi saya membelinya dan mengantarnya sebentar. Leon tak menjawab. Tatapannya tak berubah. Membuat Naila semakin gugup. Aku tidak suka saat aku butuh sesuatu, tapi kamu tidak ada, ucap Leon dingin. Saya minta maaf, Tuan. Saya seharusnya minta izin langsung pada Anda, ujar Naila lirih, nyaris tak terdengar. Tiba-tiba, suara Leon memanggilnya pelan. Naila. Naila menoleh pelan. Dekatlah. Naila ragu-ragu, namun akhirnya melangkah mendekat ke sisi ranjang. Leon menatapnya dengan pandangan yang sulit dibaca. Suaranya terdengar lebih pelan, namun dalam. Aku ingin kau berada di sini, setiap waktu. Aku tidak suka saat kau tidak ada. 2. Naila mengerjapkan mata mendengar permintaan Leon. 27. Naila terdiam sejenak, matanya membulat bingung mendengar ucapan Leon barusan. Setiap waktu. Bersama Tuan. Batinnya kacau. Apa kamu tuli? Tidak dengar yang aku bilang. Suara Leon terdengar tajam. Naila segera tersadar dan menjawab cepat, bukan begitu, Tuan. Saya hanya ingin memastikan, jika saya harus bersama Tuan setiap waktu, bagaimana dengan keperluan pribadi saya? Seperti mandi, atau yang lainnya. Leon menyandarkan tubuhnya ke bantal, wajahnya sinis. Pikirkan sendiri bagaimana caranya. Aku tidak mau tahu. Naila menunduk. Baik, Tuan. Leon mendengus kesal. Sudahlah. Sekarang aku mau mandi. Harusnya dari tadi, tapi karena kau pulang terlambat, ya baru sekarang. Maaf, Tuan. Kalau begitu, saya bantu, ucap Naila dengan suara lembut. Setelah meletakkan barang belanjaannya yang belum sempat ia rapikan, Naila segera menghampiri Leon dan membantu memindahkannya dari tempat tidur ke kursi roda. Seperti biasa, Leon tidak menunjukkan kerja sama sekali.
Ladiaren saja, seolah memang ingin menguji kesabaran Naila. Dengan napas tersengal dan tubuh berkeringat, Naila akhirnya berhasil memindahkan Leon ke kursi roda, lalu mendorongnya menuju kamar mandi. Kalau Tuan sudah di dalam, saya tunggu di depan pintu. Kalau sudah selesai, panggil saya saja, ucap Naila sopan, hendak menutup pintu. Namun, langkahnya terhenti saat Leon berkata datar, kalau kau keluar, lalu siapa yang memandikanku? Siapa yang melepas bajuku? Naila terpaku di tempat. Apa, Tuan? Apa aku harus mengulangnya? Leon menatapnya tajam. Lepaskan pakaianku dan bantu aku mandi. Naila benar-benar tidak menyangka akan sejauh ini. Lah tahu tugasnya tak mudah, tapi tak pernah terbayang bahwa ia juga harus memandikan pria dewasa, apalagi dalam keadaan seperti ini. Tuan, maksudnya, saya harus. Kau ini bisa kerja atau tidak sih? Suara Leon meninggi. Sudah, cepat bantu aku. Dengan jantung yang berdegup tak karuan, Naila menelan ludah. Perlahan, ia mengulurkan tangan dan mulai membuka kancing baju Leon. Lalu, bagian bawah. Tangannya gemetar saat hendak membuka resleting celana. Lah bahkan memejamkan mata karena terlalu gugup. Namun tiba-tiba, tangan Leon menggenggam pergelangan tangannya. Buka matamu. Bisa-bisa milikku terjepit kalau kau begini terus, ucap Leon dengan nada tajam, namun sedikit. 28. Terhibur. Naila langsung membuka matanya dan mundur setapak. Maaf, Tuan, saya tidak bisa. Leon menatapnya tajam, lalu menghela napas panjang. Ya sudah. Keluar. Siapkan baju gantiku. Baik, Tuan. Naila langsung melangkah keluar. Begitu menutup pintu kamar mandi, Naila menghela napas dalam-dalam sambil menepuk pipinya sendiri. Astaga, Naila, kamu ini sedang bekerja, fokus. Lah segera membuka lemari pakaian dan mengambil baju santai yang lengkap, termasuk pakaian dalamnya. Entah kenapa, saat menatanya di atas ranjang, Naila tersenyum kecil. Rasanya seperti sedang menyiapkan baju untuk suami sendiri. Tapi cepat-cepat ia menghapus pikiran aneh itu. 1. Kurang dari 30 menit kemudian, pintu kamar mandi terbuka. Leon sudah selesai mandi, tubuhnya hanya dilapisi handuk. Naila langsung menghampiri dan membantu Leon duduk kembali di kursi roda, lalu mendorongnya ke arah ranjang. Saat itu, Leon memandang sekeliling kamar. Mama mana? Naila menggeleng. Tadi saya belum sempat bertemu Nyonya. Leon menghela napas. Biasanya Mama yang bantu pakaikan celana. Aku bisa mandi sendiri, tapi untuk pakai celana. Suaranya mengecil, kakiku, benar-benar nggak bisa digerakkan. Ada nada sedih dalam suaranya, dan Naila bisa merasakannya. Naila mendekat, menatap Leon lembut. Kalau begitu, biar saya bantu, Tuan. Leon langsung menolak. Nggak usah. Kamu pasti malu. Naila berusaha tersenyum untuk mencairkan suasana. Yang malu saya, atau Tuan? Lagi pula saya di sini digaji untuk merawat dan membantu Tuan. Saya bertanggung jawab. Leon tersenyum miring. Kau cuma cari-cari alasan untuk bisa melihatku tanpa busana, ya? Naila langsung memutar bola matanya. Tuan, saya ini tidak semesum itu. Akhirnya, Naila dengan perlahan dan hati-hati membantu Leon mengenakan pakaian. Dimulai dari pakaian dalam, lalu celana panjang santainya. Semua dilakukan dengan sangat profesional walaupun pipinya terus memanas karena malu. Setelah semuanya selesai, Naila mengeringkan rambut Leon dengan handuk kecil, lalu mulai memijat perlahan kepalanya.
Enak, gumam Leon pelan, menutup mata sejenak menikmati pijatan Naila. Naila tersenyum kecil, lalu mengambil sisir dan mulai merapikan rambut Leon. Tuan makin tampan setelah mandi, gumam Naila lirih, tanpa sadar. 29. Segera setelah kata-kata itu keluar, Naila menutup mulutnya dan melangkah mundur, wajahnya memerah. Namun Leon, yang ternyata mendengarnya, tersenyum kecil dan berkata, "Aku memang tampan." Naila tidak membalas. Malu bercampur geli, ia hanya bisa membuang muka. Leon kemudian menuju sebuah pintu di ujung kamar. Sebelum masuk, ia menoleh dan berkata, "Kau mandi sekarang. Jangan lama." "Baik, Tuan," jawab Naila pelan. Saat Leon menghilang ke dalam ruang kerjanya, Naila masih berdiri di tempat, memegang dada yang berdetak kencang. "Ya Tuhan, ini baru hari pertama. Tapi rasanya seperti roller coaster." Setelah memastikan Tuan Leon sudah masuk ke ruang kerjanya, Naila segera mengambil kantong belanjaan yang tadi ia letakkan di lantai. Dengan langkah cepat namun tetap berhati-hati, ia keluar dari kamar dan menuju kamar pribadinya yang telah disiapkan yang berada tepat di sebelah kamar Leon. Sesampainya di dalam kamar, Naila segera mandi. Lah tahu, Leon bisa tiba-tiba memanggil atau membutuhkan bantuannya kapan saja. Lah tak ingin dimarahi lagi hanya karena lengah atau terlambat merespons. Maka dari itu, Naila mandi dengan cepat namun tetap bersih, lalu mengganti pakaian dengan baju santai yang sopan. Setelah selesai bersiap, Naila langsung kembali ke kamar Leon untuk memastikan apakah sang tuan membutuhkan sesuatu. Lah baru saja hendak mengetuk pintu ketika Leon lebih dulu keluar dari ruang kerja yang berada di dalam kamar. "Apakah tuan ingin makan sekarang?" "Kalau iya, saya akan segera mengambilkan makanannya," tanya Naila dengan nada sopan. Kedua tangannya saling menggenggam di depan tubuhnya. Leon memandang Naila sejenak, lalu mengangguk kecil. "Aku ingin makan di bawah, di ruang makan." Tanpa membantah, Naila segera mendorong kursi roda Leon menuju lift yang memang disediakan untuk akses antara lantai atas dan bawah. Setelah sampai di lantai bawah, mereka menuju ruang makan utama. Di sana, Mama Gabi sudah duduk dengan wajah berseri-seri, menandakan kebahagiaan yang sulit disembunyikan. "Leon, kamu makan di bawah hari ini," ucap Mama Gabi dengan senyum haru. "Mama senang sekali kamu akhirnya mau keluar kamar dan makan bersama." Leon tidak menjawab langsung. Hanya mengangguk pelan. Namun matanya sempat melirik sekilas ke arah Naila. Setelah membantu Leon duduk di tempatnya di meja makan, Naila segera berpamitan untuk makan di dapur bersama para asisten rumah tangga lainnya. Namun belum sempat ia melangkah pergi, suara Leon menghentikannya. "Naila," panggil Leon. "Makan di sini saja. Duduk, makan bersama." Naila sempat tertekun, menoleh ke arah Leon dengan mata sedikit membesar. "Tapi, Tuan, saya bisa makan di dapur." "Tak apa. 30." Mama Gabi yang mendengar itu ikut bicara, mengangguk lembut kepada Naila. "Tidak apa-apa, Naila. Duduklah di sini." Dengan ragu-ragu, Naila akhirnya menarik kursi dan duduk di ujung meja, tak jauh dari tempat Leon duduk. Lah merasa agak canggung, tapi karena perutnya sudah lapar dan lelah mulai terasa, Naila pun mulai makan perlahan. Namun karena rasa lapar yang sudah menumpuk sejak pagi dan aktivitas yang cukup menguras tenaga, Naila tanpa sadar makan dengan sangat lahap. Lah bahkan tak memperhatikan caranya makan yang jauh dari kata anggun. Mama Gabi memperhatikan itu sambil tersenyum tipis. Tak seperti wanita-wanita lain yang biasanya makan dengan penuh kehati-hatian di depan pria tampan atau keluarga kaya, Naila justru tampil apa adanya. Dan anehnya,
Gabi menyukai itu. Baginya, kejujuran dan ketulusan yang sederhana lebih menyenangkan daripada kepura-puraan. Leon pun beberapa kali melirik Naila diam-diam. Gadis itu terlihat sangat berbeda dari perempuan yang pernah dikenalnya. Tidak berlebihan, tidak jaim, dan tidak berpura-pura manis. Mungkin itu yang membuat Leon meski tidak diakuinya secara terang-terangan merasa lebih nyaman. Kalau makan, jangan sampai lupa bernapas, gumam Leon pelan, dengan nada datar tapi jelas terdengar. Naila yang sedang menyuap nasi nyaris tersedak. Wajahnya memerah karena malu. Lah buru-buru menurunkan sendok dan meneguk air putih. Maaf, Tuan, saya memang sedang lapar, ucap Naila kikuk, senyumnya canggung. Leon hanya mendengus kecil. Tapi kali ini, tak ada nada marah atau sinis di dalam suaranya. Ya, kelihatan. Makan malam pun berlanjut dalam suasana yang lebih tenang. Meski tak banyak kata, ada kehangatan yang mulai terasa di antara mereka. 31. Makan malam akhirnya selesai. Leon yang biasanya bersikap dingin dan enggan makan bersama, malam ini justru menunjukkan perubahan kecil yang tak luput dari perhatian semua orang. Mama Gabi masih memandangi putranya dengan tatapan penuh haru dan rasa syukur. Baginya, kehadiran Naila seperti angin segar yang perlahan meluluhkan tembok beku di hati Leon. Sebenarnya, Mama Gabi ingin Leon duduk sejenak di ruang keluarga, seperti dulu sebelum kecelakaan, menghabiskan waktu bersama keluarga meski hanya untuk menonton televisi atau berbincang ringan. Namun ia tak ingin memaksakan apapun. Fakta bahwa Leon hari ini bersedia makan di ruang makan bersama sudah merupakan kemajuan besar. Leon, kamu gak mau duduk sebentar di ruang tengah? Mama kangen ngobrol sama kamu, tanya Mama Gabi dengan nada lembut. Leon menggeleng pelan. Ma, masih ada laporan yang harus aku selesaikan. Mungkin lain kali. Mama Gabi hanya tersenyum tipis dan mengangguk. Baiklah. Tapi Mama senang kamu mau makan bareng hari ini. Sebelum mendorong kursi roda Leon kembali ke lantai atas, Naila terlebih dahulu berpamitan sopan kepada Mama Gabi. Permisi, Nyonya. Saya antar Tuan Leon ke atas dulu. Ya, silakan, Naila. Terima kasih, ya. Mama Gabi menepuk lembut lengan Naila sebelum mereka beranjak pergi. Sesampainya di lantai atas, Leon meminta untuk langsung dibawa ke ruang kerjanya yang berada di dalam kamar. Aku masih harus menyelesaikan laporan hari ini. Antar aku ke ruang kerja, ujarnya datar. Baik, Tuan, jawab Naila sambil mendorong kursi roda dengan hati-hati memasuki ruang kerja pribadi Leon. Begitu memasuki ruangan itu, Naila sempat tercengang. Ruangan itu luas, bergaya modern minimalis dengan dominasi warna hitam dan abu-abu. Rak buku tinggi memenuhi salah satu sisi dinding, sementara meja kerja besar dengan kursi kulit mewah berada tepat di tengah ruangan, lengkap dengan pencahayaan hangat yang nyaman. Seperti kantor CEO di gedung-gedung besar, batin Naila kagum. Leon segera membuka laptopnya dan mulai mengetik. Fokusnya tinggi. Jarinya lincah menari di atas keyboard. Sementara itu, Naila berdiri di sisi belakangnya. Awalnya ia merasa baik-baik saja, namun setelah hampir setengah jam, kakinya mulai terasa pegal. Lah sesekali menggeser berat badannya dari kaki ke kaki untuk mengurangi rasa kebas. Leon yang tengah fokus tiba-tiba menghentikan gerak jarinya dan melirik ke arah Naila dari balik layar laptop. Kau sudah berdiri selama ini? Tanyanya pelan. Naila terkejut, buru-buru menjawab, tidak apa-apa, Tuan. Saya baik-baik saja. 32. Namun Leon hanya mengulas senyum samar,
seakan tahu kalau gadis itu sedang berusaha keras menyembunyikan rasa tidak nyamannya. Hampir 1 jam kemudian, Leon akhirnya selesai. La menutup laptop dan memutar kursi rodanya, lalu menatap Naila. "Ayo keluar. Aku ingin istirahat," ucapnya singkat. Naila segera mendorong kursi roda Leon keluar dari ruang kerja dan membawanya ke sisi tempat tidur. Leon mengangkat tangannya. "Bantu aku pindah ke tempat tidur." Naila mengangguk dan tanpa ragu, ia membantu Leon berpindah dari kursi roda ke tempat tidur. Sekali lagi, ia harus mengeluarkan seluruh tenaga untuk menopang tubuh Leon. Entah mengapa, sejak awal, Leon selalu lebih memilih dipindahkan oleh Naila sendiri. Mungkin karena gerakan Naila yang lembut, atau ada hal lain yang bahkan Leon sendiri belum bisa mengerti. Setelah Leon bersandar di sandaran tempat tidur, ia kembali memanggil Naila. "Pijat kakiku." Naila menunduk hormat. "Baik, Tuan. Tapi, izinkan saya ke bawah sebentar. Saya ingin membuatkan sesuatu dulu untuk Tuan." Leon hanya mengangguk tanpa bertanya lebih jauh. Naila segera turun menggunakan lift. Begitu pintu lift terbuka di lantai bawah, ia langsung berpapasan dengan Mama Gabi. "Naila, ada apa? Leon sudah tidur?" tanya Mama Gabi dengan suara pelan. "Belum, Nyonya. Beliau minta dipijat lagi, tapi saya ingin membuatkan susu hangat dulu untuk beliau," jawab Naila sambil tersenyum sopan. Mendengar itu, Mama Gabi tersenyum lebar. "Kamu perhatian sekali. Aku bersyukur Tuhan mempertemukan kita Naila. Teruslah sabar, ya." Leon itu keras kepala, tapi hatinya tidak sekeras itu. Naila hanya membalas dengan anggukan pelan dan senyuman. Setelah membuatkan segelas susu hangat di dapur, Naila segera naik kembali ke atas. La membuka pintu kamar Leon perlahan dan masuk dengan hati-hati. "Tuan, ini saya bawakan susu hangat. Bagus untuk tulang dan membantu tidur lebih nyenyak." Leon mengernyit. "Aku bukan anak kecil. Tidak perlu minum susu." Naila tersenyum lembut, lalu duduk di pinggir tempat tidur sambil menyodorkan gelas susu. "Memang bukan untuk anak kecil saja, Tuan. Kondisi seperti Tuan membutuhkan banyak kalsium untuk pemulihan. Dan, kalau boleh jujur, saya juga suka susu, bukan berarti saya kekanak-kanakan." 33. Leon menatap Naila dalam diam. Biasanya, ia akan langsung menolak. Tapi entah mengapa, kali ini ia tidak punya tenaga untuk membantah. Mungkin karena cara Naila berbicara yang tenang dan sabar, atau mungkin karena hatinya perlahan mulai membuka diri. La mengambil gelas itu dan meneguk susu hangatnya hingga habis tanpa banyak protes. "Terima kasih," gumamnya pelan. Sambil menaruh gelas di meja samping tempat tidur, Naila mulai memijat kaki Leon perlahan. Suasana kamar terasa lebih tenang malam ini. Tidak ada lagi kata-kata kasar, tidak ada lagi kemarahan, hanya keheningan yang diisi oleh ketulusan dua hati yang perlahan mulai saling mengisi. Di balik tatapan diamnya, Leon mulai menyadari sesuatu, kehadiran Naila bukan sekadar pelayan atau perawat. Gadis itu mulai menjadi bagian dari hidupnya, entah ia suka atau tidak. Dan bagi Naila sendiri, meski lelah dan terus diuji kesabarannya, hatinya mulai terisi oleh sesuatu yang tak bisa ia jelaskan, keinginan untuk bertahan. Naila duduk di sisi tempat tidur, memijat perlahan kaki Leon yang terbujur kaku. Meski tahu bahwa lelaki itu tidak akan merasakan sentuhannya, Naila tetap melakukannya dengan penuh ketelatenan dan kesabaran. Jari-jarinya bergerak lembut, mengikuti alur otot yang sudah tak berfungsi seperti seharusnya. Namun di balik ketidakterasaan fisik,
Naila percaya sentuhan penuh perhatian bisa menembus dinding emosional yang selama ini dibangun Leon. Suasana kamar hening. Hanya terdengar detik jam dan napas Leon yang makin pelan, menunjukkan dirinya mulai mengantuk. Kelopak matanya sesekali terpejam sebentar, lalu terbuka lagi, seakan mencoba melawan rasa kantuk yang mulai menyerang. Kalau kau terus begini, aku bisa ketiduran di depanmu. Gumam Leon dengan suara serak yang nyaris tak terdengar. Naila menoleh dan tersenyum kecil. Kalau Tuan Leon sudah mengantuk, lebih baik tidur saja. Istirahat yang cukup bisa membantu mempercepat pemulihan. Leon mendengus pelan, tapi tak membantah. Baiklah. Aku ingin tidur. Naila segera menghentikan pijatannya, lalu berdiri untuk merapikan posisi Leon di tempat tidur. Dengan hati-hati, ia membantu Leon berbaring, menyandarkan punggung pria itu dengan bantal tambahan, lalu menarik selimut hingga menutupi tubuhnya. Selimutnya sudah pas, Tuan, ucap Naila lembut sambil merapikan ujungnya. Saat Naila hendak pergi, suara berat Leon kembali terdengar. Besok pagi, jam 6 kau sudah harus ada di kamar ini. Naila yang sudah berdiri di dekat pintu sempat terdiam. Alisnya sedikit berkerut, heran dengan permintaan sepagi itu. Jam 6, Tuan. Lia. Jangan telat, jawab Leon datar, tanpa menjelaskan lebih lanjut. 34. Meskipun rasa penasaran menyelimuti pikirannya, Naila tidak berani bertanya lebih jauh. Lah hanya mengangguk patuh. Baik, Tuan. Saya akan datang tepat waktu. Setelah itu, Naila mematikan lampu utama, meninggalkan lampu tidur yang redup di sisi ranjang. Lah membuka pintu perlahan, namun sebelum benar-benar keluar, ia sempat membalikkan tubuh. Selamat malam, Tuan Leon. Semoga tidurnya nyenyak. Leon hanya mengangguk kecil, kemudian memejamkan mata. Entah karena pijatan Naila, susu hangat yang ia minum, atau keduanya, malam ini terasa lebih tenang dibanding hari-hari sebelumnya. Sesampainya di kamar, Naila langsung merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur. Punggungnya bersentuhan dengan kasur empuk yang seolah menyambut rasa lelah yang menumpuk sepanjang hari. Lah menatap langit-langit kamar sejenak, napasnya terhela panjang. Ya Tuhan, hari ini benar-benar luar biasa, gumamnya lirih sambil menutup mata sejenak. Dalam benaknya, terbayang kembali wajah Leon yang mulai bisa diajak kerja sama. Meski tetap bersikap dingin dan sedikit menyebalkan, namun Naila bisa merasakan perlahan-lahan pria itu mulai membuka hati setidaknya, tidak lagi mengusinya seperti di awal pertemuan mereka. Naila membalikkan tubuh, memeluk bantal kecil di pelukannya. Dia tidak segarang kelihatannya. Mungkin sikapnya selama ini hanya bentuk pertahanan karena merasa tidak berdaya. Aku berharap Tuan Leon bisa segera sembuh dan kembali berdiri seperti dulu. Senyum tipis terukir di wajah Naila. Lah menatap jam dinding yang menunjukkan pukul 11 lewat sedikit. Tanpa membuang waktu, ia segera menarik selimut, memejamkan mata, dan menenangkan pikirannya. Besok pagi dia harus bangun lebih awal dari biasanya. Dia tidak tahu apa yang akan Leon minta di pagi hari, tapi satu hal yang pasti ia harus siap, demi tanggung jawabnya sebagai perawat, dan tentunya untuk gaji yang besar yang diperlukan untuk pengobatan sang ayah. 35. Pagi itu. Udara terasa segar, dan serenangat Naila pun tumbuh seiring harapan baru di hatinya. Lah membuka mata dengan senyum kecil di wajahnya. Meski tubuhnya masih sedikit lelah, hatinya terasa ringan. Aku yakin, hari ini akan lebih baik dari kemarin, gumam Naila sambil bangkit dari tempat tidur. Setelah merapikan tempat tidur, Naila segera masuk ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Air hangat menyentuh kulitnya, membawa ketenangan dan energi baru. Begitu selesai mandi,
dan rambutnya masih setengah basah, terdengar ketukan pelan di pintu kamarnya. Tok tok tok. Naila buru-buru mengambil handuk kecil untuk mengeringkan wajahnya, lalu melangkah ke pintu dan membukanya perlahan. Di balik pintu, tampak sosok ramah yang sudah dikenalnya sejak hari pertama di rumah itu, Bibi Eli. "Oh, selamat pagi, Bibi," sapa Naila dengan senyum tulus. Bibi Eli tersenyum hangat sambil menatap Naila dari ujung kaki sampai kepala, menyadari bahwa gadis itu baru selesai mandi. "Wah, kamu bangun pagi sekali, Naila. Bahkan belum jam 6 sudah siap begini," ucapnya dengan nada kagum. Naila tersipu malu. "Lia, Bi. Tuan Leon semalam bilang kalau saya harus sudah di kamarnya jam 6. Jadi saya berusaha bangun lebih pagi." Mendengar nama Leon disebut, ekspresi Bibi Eli sedikit berubah. Ada rasa heran sekaligus bahagia terpancar dari wajahnya. "Benarkah? Wah, selama ini, sejak kecelakaan itu, Tuan Leon tidak pernah lagi bangun pagi, apalagi minta ditemani. Biasanya, beliau selalu murung dan memilih mengurung diri di kamar." Bibi Eli menghela napas, namun senyum tetap tersisa di bibirnya. "Sepertinya kehadiranmu mulai membawa perubahan, Naila." Naila hanya tersenyum, tak tahu harus menjawab apa. Masih belum yakin apakah Leon benar-benar berubah, atau hanya sesaat. "Oh iya," lanjut Bibi Eli sambil menyerahkan sebuah setelan baju, "ini seragam perawat yang disiapkan oleh Nyonya Gabi untuk kamu. Katanya agar kamu lebih nyaman dan terlihat rapi saat bekerja." Naila menerima baju itu dengan tangan bergetar pelan. "Terima kasih, Bi. Tolong sampaikan terima kasih saya pada Nyonya Gabi juga. Saya akan segera memakainya. Kalau kamu butuh apa-apa, jangan sungkan ya, Naila." "Panggil saja Bibi," ujar Bibi Eli sebelum pamit. "Sekarang Bibi ke dapur dulu." "Semangat ya pagi ini." Naila mengangguk sopan. "Terima kasih, Bi." Setelah pintu tertutup kembali, Naila memandangi pakaian di tangannya. Seragam itu terdiri dari celana panjang dan atasan berlengan pendek berwarna putih bersih, khas seragam perawat. Dengan sigap, ia berganti pakaian. Setelah mengenakannya, ia berdiri di depan cermin seragam itu pas di tubuhnya dan terlihat sopan serta profesional. 36. Tanpa membuang waktu, Naila segera menuju kamar Leon. Membuka pintu dengan hati-hati, berusaha agar tidak mengagetkan siapapun. Begitu masuk, ia melihat Leon masih terlelap. Jam di dinding menunjukkan pukul 5.45. Masih ada 15 menit sebelum waktu yang janjikan. Namun Naila memilih mendekat, membungkuk sedikit di sisi ranjang, lalu dengan lembut membangunkan pria itu. "Tuan Leon." bisiknya pelan. Leon menggeliat pelan, kelopak matanya mulai terbuka. Tampak bingung sesaat, namun segera sadar di mana ia berada. Pandangannya mengarah pada Naila. "Jam berapa sekarang?" tanyanya dengan suara serak khas orang baru bangun tidur. 15 menit lagi jam 6, Tuan, jawab Naila lembut. Leon mengangguk kecil. "Pindahkan aku ke kursi roda. Aku ingin mandi." Tanpa banyak bicara, Naila segera bersiap membantu. Namun, saat ia mendekat dan bersiap memindahkan tubuh Leon, mata tajam pria itu menatapnya dari atas ke bawah. Wajahnya berubah masam seketika. "Apa yang kamu pakai itu?" tanyanya tajam. Naila terkejut, berhenti sejenak sambil memandang pakaiannya. "Ini seragam perawat, Tuan. Diberikan oleh Bibi Eli. Katanya ini dari Nyonya Gabi, agar saya terlihat lebih profesional saat mendampingi Tuan." Leon menatapnya lekat-lekat, lalu mendecak pelan.
Lain kali, jangan pakai itu lagi. Naila mengerutkan dahi, bingung. Maaf, Tuan. Apakah ada yang salah dengan seragam ini? Aku tidak suka, sahut Leon singkat. Aku bukan pasien rumah sakit. Aku tidak butuh dirawat oleh suster berseragam seperti itu. Aku hanya butuh seseorang yang membantu, bukan membuatku merasa seperti objek kasihan. Naila menunduk pelan, menyadari bahwa Leon masih sensitif terhadap kondisinya sendiri. Baik, Tuan. Saya mengerti. Besok saya tidak akan memakainya lagi. Leon mengalihkan pandangannya, lalu mengangguk kecil. Tanpa berkata apa-apa lagi, Naila membantu memindahkan Leon dari tempat tidur ke kursi roda dengan hati-hati. Gerakannya cepat, namun tetap lembut. Lah tahu, meski Leon terlihat kuat, batinnya masih sangat rapuh. Setelah itu, Naila mendorong kursi roda menuju kamar mandi. Pagi ini dimulai dengan perintah dan teguran, tapi di hati kecil Naila, ada harapan bahwa perlahan Leon akan benar-benar membuka diri. Setelah mandi dan mengenakan pakaian yang rapi, Leon terlihat lebih segar dari biasanya. Rambutnya yang sedikit basah disisir rapi ke belakang, dan aroma sabun maskulin masih tercium samar dari tubuhnya. Saat Naila tengah membereskan handuk, suara Leon terdengar memecah keheningan kamar. Aku ingin ke taman, ucapnya singkat. 37. Naila menoleh cepat, sedikit terkejut dengan permintaan itu. Ke taman, Tuan. Ulangnya untuk memastikan. Leon mengangguk tanpa menatapnya. Sudah lama aku tidak ke sana. Bawa aku sekarang. Tanpa menunda waktu, Naila segera menghampiri kursi roda, memastikan semua dalam posisi aman sebelum mendorong Leon keluar kamar. Mereka menuju lift di ujung koridor, turun ke lantai dasar, lalu menelusuri lorong menuju taman belakang rumah megah itu. Begitu melewati pintu kaca besar yang menghubungkan ruang keluarga dengan taman, udara pagi langsung menyambut mereka. Angin bertiup lembut, membawa aroma segar dari tanaman dan bunga yang tumbuh subur di sepanjang jalur setapak. Taman itu sungguh indah. Dipenuhi berbagai jenis bunga berwarna-warni, mulai dari mawar merah yang anggun, melati putih yang harum, hingga anggrek tropis yang ditata dengan estetika tinggi. Taman kecil dengan kolam ikan di tengahnya memberikan sentuhan damai. Suara gemericik air dan kicauan burung seolah membentuk orkestra alami yang menenangkan hati. Leon menarik napas panjang. Udara segar memenuhi dadanya, dan untuk sesaat, ia memejamkan mata. Sudah begitu lama ia tidak merasakan kelegaan seperti ini semenjak kecelakaan itu, hidupnya dipenuhi kemarahan, penolakan, dan keterpurukan. Tapi pagi ini, entah mengapa, udara terasa berbeda. Naila, yang baru pertama kali melihat taman itu, tak bisa menahan kekagumannya. Indah sekali. Gumamnya sambil memandangi setiap sudut taman. Leon membuka mata, menoleh padanya. Taman ini dirawat langsung oleh Mama. Hampir semua bunga di sini adalah tanaman kesayangannya. Naila mengangguk sambil tersenyum. Saya bisa merasakannya. Tempat ini terasa hangat dan penuh kasih. Leon hanya menatap ke depan, matanya menerawang. Dulu, waktu aku kecil, setiap pagi Mama selalu ajak aku ke sini. Kami akan menyiram tanaman bersama. Tapi setelah Papa meninggal, dia lebih sering ke sini sendiri. Kata-kata Leon mengandung kepedihan yang tersamar. Naila memilih untuk tidak mengomentari lebih jauh. Lah hanya berdiri di samping kursi roda, mendampingi Leon dengan diam yang mengerti. Dari balik jendela lantai atas, Nyonya Gabi memperhatikan mereka diam-diam. Wajahnya yang biasanya tegas kini menampakkan senyum lembut. Matanya berkaca-kaca,
penuh rasa haru. Akhirnya, Leon bersedia keluar kamar. Akhirnya, putranya mulai membuka hati. Naila, gadis itu benar-benar membawa perubahan yang selama ini sangat ia harapkan. Terima kasih, Tuhan. Bisik Nyonya Gabi pelan. Semoga setelah ini, Leon mau menjalani pengobatan lagi. Aku tahu dia pasti bisa sembuh, asal dia tidak menutup dirinya terus-menerus. Cahaya matahari pagi menembus jendela, menyinari wajah Nyonya Gabi dan menambah kehangatan suasana. Di taman, Leon masih duduk diam menikmati pagi, dan Naila setia di sampingnya. Tak banyak kata di antara mereka, tapi ketenangan yang tercipta jauh lebih bermakna dari 1000 percakapan. 38. Setelah cukup lama menikmati udara pagi di taman, Leon mulai merasa ingin melihat lebih banyak. Leon menoleh pada Naila yang berdiri di samping kursi rodanya, lalu berkata dengan nada tenang, "Ayo, dorong aku berkeliling, aku ingin lihat-lihat sekitar rumah." "Baik, Tuan," jawab Naila cepat sambil tersenyum, senang melihat antusiasme kecil dari Leon. Dengan hati-hati, Naila mendorong kursi roda itu menelusuri jalan setapak yang mengelilingi taman. Di sepanjang perjalanan, matanya terus terpukau. Rumah itu bukan hanya besar dan megah, tetapi juga sangat tertata rapi. Selain taman yang dipenuhi bunga-bunga indah, terdapat sebuah pondok kecil yang dikelilingi tanaman rambat, tampak nyaman untuk bersantai di sore hari. Tak jauh dari situ, sebuah kolam renang berkilau diterpa cahaya matahari pagi.